Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi perulangan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fakih dengan NIM 246366 dari kelas TI2. Jadi apa itu perulangan? Perulangan atau looping adalah proses menjalankan suatu perintah berulang kali secara otomatis sampai kondisi tertentu itu terpenuhi. Dan tujuannya yaitu yang pertama menghemat kode, yang kedua memproses data berulang, dan yang ketiga membuat program menjadi lebih efisien. Hmm. Kenapa sih perulangan itu sangat penting? Karena ketika kita langsung contoh misal, misalnya kita kalau tanpa looping, ini seperti ini, kita mengoutputkan secara manual. Posisinya kita ingin input 1 sampai 3. Nah, di dalam Marvel biasanya itu ada strukturnya yaitu pertama ada dasar. Ini biasanya untuk mendeklarasikan variabel, dan yang kedua ada big. Yang ketiga itu end untuk menutup blok kode program. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini tertera ya 1, 2, 3. Nah, ini masih mudah karena ini datanya sedikit. Gimana kalau kita butuhnya outputnya 1 sampai 100, kan kita nggak mungkin ngetik satu-satu kayak gini. Jadi itu gunanya perulangan gitu atau looping untuk mengatasi hal kayak masalah ini gitu. Jadi kita tidak capek-capek ngetik manual satu-satu kayak gini. Seperti itu. Nah, sebelum ke kode perulangan, saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu, yaitu jenis-jenisnya. Hmm. Hmm. Di sini ada jenis-jenis perulangan. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada loop atau basic loop, yang kedua ada while loop, dan yang ketiga ada for loop. Jadi di sini ada jenis perulangan pertama yaitu basic loop, yaitu perulangan dasar yang akan terus berjalan tanpa batas sampai kita menghentikannya. Cara manual menggunakan exit atau exit point. Dan karakteristiknya adalah loop ini tidak mempunyai kunci di awal. Kita harus menentukan sendiri kapan berhentinya dan wajib memiliki exit point di dalam bloknya. Oke, di sini ada study case-nya. Jadi user mengisi saldo 5.000 terus menerus sampai saldo mencapai 20.000, dan target outputnya itu saldo akhirnya 20.000. Jadi nanti loopingnya 5.000 tambah 5.000 sampai mencapai 20.000. Dan untuk menghentikannya kita bisa menggunakan exit point. Saya akan mengeksekusi jenis loop yang pertama yaitu basic loop. Ini untuk komen titik trip 2 basic loop. Jadi kita strukturnya, yang pertama declare, yang kedua begin, dan yang ketiga end. Kita isi variabelnya, deklarasikan, tipe datanya number, saldonya itu dari 0, kemudian lanjut ke bikin. Kita mulai bikin variabel saldo sama dengan saldo. Kita
tambah lipatan 5.000. Jadi setiap lipatan 5.000, kemudian kita berhentikan ketika pelipatan 5.000-nya mencapai 20.000. Kita berhenti ketika saldonya mencapai kurang lebih dari sama dengan 20.000. Jadi bakal kita kasih titik koma. Kan ini sudah looping, kita harus perlu tutupnya yaitu N. Dan ini DBMS. Nah, jadi database output underscore line ini untuk menampilkan output yaitu saldo akhir sama dengan variabel saldo. Ini mengambil dari variabel saldo sama dengan kelipatan 5.000. Baik kita run. Nah, jadi saldo akhirnya itu 20.000 sama seperti tadi case-nya, yaitu target output kita saldo akhir 20.000. Ini sama ya. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu jenis yang kedua. Dan di sini ada jenis perulangan yang kedua yaitu while loop, yaitu perulangan yang dijalankan selama kondisi bernilai true dan akan berhenti ketika bernilai false. Dan karakteristiknya kondisi akan dicek sebelum blok dieksekusi. Jadi di sini kondisinya dicek terlebih dahulu sebelum bloknya itu dieksekusi. Dan study case-nya yaitu program melakukan hitung mundur dari 5 ke 1 dan berhenti saat nilai mencapai 0, lalu menampilkan output selesai. Target outputnya 5, 4, 3, 2, 1 selesai. Turun ke bawah ya, karena ini perulangan. Perulangannya itu decrement, karena dia mundur. Seperti biasa kita menggunakan strukturnya. Deklarasikan variabelnya. Saya mengambil karena kan itu hitung mundur ya. Tipe datanya kita ambil dari angka 5. Kemudian dengan bikin kita melihat di sini. Ini yang menampilkan output
dari variabel. Jadi sini akan menimbulkan output, yang akan ada outputnya dari variabel timer. Kemudian kita akhiri loop di sini, lalu memunculkan output, 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 dan kita run ya. Dan outputnya akan seperti 5, 4, 3, 2, 1. Sama ya, target outputnya kita 5, 4, 3, 2, 1 selesai. Ini juga sama. Terus selanjutnya yang ketiga, jenis ketiga yaitu for loop. For loop adalah ulangan yang digunakan ketika jumlah pengulangan sudah diketahui dari awal atau kita sudah tahu jumlahnya. Dan karakteristiknya yaitu ketika kondisi sudah diketahui oleh user. Dan tadi case-nya yaitu sebuah sistem ingin menampilkan daftar mahasiswa dalam satu kelas, dan user diminta menginput jumlah mahasiswa. Kemudian sistem akan menampilkan urutan mahasiswa dari mahasiswa ke-1 sampai jumlah yang diinput. Dan target outputnya yaitu mahasiswa ke-1, ke-2, dan seterusnya. Jadi ini akan menggunakan input by user. Lanjut ke jenis yang ketiga yaitu for loop. Cara strukturnya terlebih dahulu. Dan kita deklarasikan tipe datanya number dengan input by user menggunakan dari kemudian kita ke begin satu sampai kita ambil dari label jumlah. Dot nah, isinya kita ambil dari perulangan ini. Yang looping. Oke, kita akan jalankan
Tadi untuk sedikitnya target outputnya 1 sampai 5, berarti kita isinya 5. Nah, di sini sudah muncul buat target outputnya, yaitu mahasiswa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Jadi kita sesuai dengan target. Terus selanjutnya, kita selanjutnya itu adalah error handling. Jadi saya akan mengintegrasikan error handling dengan perulangan yang saya buat tadi. Itu error handling. Error handling adalah cara untuk menangani kesalahan error yang terjadi saat program menjalankan agar program tidak langsung berhenti. Itu biasanya menggunakan exception. Jadi saat program dijalankan, kan bisa terjadi error seperti data tidak ditemukan, pembagian dengan nol, atau kesalahan input. Dengan error handling, program itu bisa tetap berjalan dan menampilkan pesan error yang jelas. Nah, tujuan dari error handling sendiri yaitu mencegah program crash, yang kedua memberikan informasi error, yang ketiga mengontrol alur program, dan yang keempat mempermudah debugging. Ada beberapa jenis error handling. Yang pertama, predefined exception atau error bawaan, yaitu error yang sudah disediakan oleh Oracle dan punya nama khusus. Contohnya non-data found, data tidak ditemukan. Zero divide, membagi dengan nol, temani rows data lebih dari satu. Yang kedua, non-predefined exception, yaitu error yang tidak mempunyai nama langsung tapi tetap bisa ditangani pakai kode error. Contohnya ORA strip 00001 duplicate data. Jadi ini tidak punya nama langsung tapi tetap bisa ditangani pakai kode error. Yang ketiga, unsur defined exception, yaitu error yang dibuat sendiri oleh programmer. Digunakan ketika ingin membuat aturan sendiri, misalnya nilai tidak boleh negatif. Nah, di sini ada study case-nya, yaitu sistem akademik digunakan untuk mengecek data mahasiswa berdasarkan nomor ID secara berurutan. Sistem akan memeriksa setiap ID dalam rentang tertentu, misalnya 1 sampai 3. Pada setiap pengecekan, sistem mencoba mengambil data mahasiswa dari database. Namun, tidak semua ID memiliki data yang tersimpan. Jika data mahasiswa ditemukan, sistem akan menampilkan informasi mahasiswa tersebut. Sebaliknya, jika data tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia. Jadi target outputnya yaitu di sini ada tiga data, yaitu nama dan nama pakai error data tidak ditemukan untuk ID 2 dan nama selanjutnya nikah. Jadi nanti saya sengaja untuk baris kedua dalam tabel itu saya tidak akan isi karena untuk memicu error handling yang ini, materi error handling. Kita lanjut ke kode programming saja. Dan kita buat tabel terlebih dahulu. Dengan baris ID kita dengan nama, kemudian dengan nomor, kemudian baris berikutnya ada nama mahasiswanya. Tipe data karena ini datanya bertipe string dan kita parameter 20. Nah, kalau mahasiswa sudah dibuat, kemudian kita insert data dengan nama tambahnya mahasiswa dengan values-nya ID 1 dan nama mahasiswanya.
Kemudian ini lupa ada tanda petik. Nah ini bersifat string, jadi harus ada tanda petik. Kemudian ini diganti ke 3 dengan nama kemudian kita insert ID ini. Kemudian kita deklarasi dengan variabel nama. Dan kita pakai saja. Kita masuk ke bikin. Kita mengatur namanya for ini terus sampai 3. Jadi bikin nama pilih tabel nama pilih baris nama mahasiswa, kemudian dari variabel dari from tabel mahasiswa yang dimana ber ID-nya itu 1. Sorry, ID-nya itu sesuai dengan ulangan yaitu I. Dan akan menghasilkan output di bingkas akan aktif lain, yaitu nama namanya siapa. Sorry, ini tidak keluar. Ini nama kita ambil dari variabel untuk namanya. Kemudian titik koma maksudnya ini kita tambahkan exception
dan ketika data home jika data itu tidak ditemukan, dan maka DB error. Jika tidak jadi titik koma kemudian n NB ditutup perulangannya dan n. Nah, ini sudah nama ya, nama static ya. Target outputnya itu nama kaki, ini error dan data tidak ada untuk ID 2 namanya Vika. Ini kenapa error? Karena ini untuk menunjukkan error handling, yaitu kan kita tidak memasukkan data yang kedua nih ya. Jadi kita sengajain kosong biar error handling akan memunculkan ketika ada error yang muncul gitu. Untuk mengetahuinya kita bisa lihat menggunakan select, lihat isi tabel ya, select nah untuk ini ya kita tidak ada ID 2 karena kita tidak menginputkannya, kita tidak menginsert, jadi di sini tidak ada untuk ID 2. Dia error akan muncul karena ketika data tidak ditemukan maka database output akan menampilkan error dan data tidak ditemukan untuk ID yang tidak ada di ini, seperti itu. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.